Oke teman-teman, balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Siang ini mau bicara mengenai kredit refinancing ya teman-teman, mungkin udah paham ya. Nah kebetulan ada istri gua juga yang ahli di bidang itu. Enggak, Ya enggak, ahli lah. enggak. Kalau ahli mah nggak bakalan nggak nyampe target ya. Kenapa sayang? Ini anak gua minta coki-coki. Tuh, Ya teman-teman, jadi refinancing itu kan kayak ngegadain aset ya. Jadi yang pasti refinancing itu bagian dari kredit investasi. Jadi kredit kan besarnya ada dua ya, modal kerja sama investasi. Nah refinancing itu bagian dari investasi. Kenapa? Karena dia ngegadain aset, ya kan ya seperti itu ya, ngegadain aset. Dipakai untuk apa? Biasanya refinancing agak dibebasin sih untuk apa. Kalau konsumtif itu ibaratnya kredit multigunanya pengusaha lah. Jadi ya dipakai buat apa aja. Ya. Bahkan gini teman-teman, kredit refinancing itu digunakan untuk uang muka. Ngerti nggak ya? Jadi kalau teman-teman membeli ruko misalkan, kan harus ada uang muka tuh 30% kan, uang mukanya nggak ada. Nah, jadi jaminannya dua. Satu refinancing, kredit cair buat uang muka, beli. Nah, sisanya kredit lagi. Jadi teman-teman nggak ngeluarin uang, tapi jaminannya dua berarti. Jaminannya adalah KI refinancing dan KI pembelian. Jadi jaminannya dua, teman-teman dapat ruko nggak ngeluarin uang sepersen pun. Bisa seperti itu. Bisa kan seperti itu ya? saya. Jadi uang mukanya tuh berasal dari pencairan kredit refinancing. Kiar, sorry Kiar, kecilin sayang. Jadi sayang, kecilin sayang. Jadi uang mukanya itu pencairan kredit KI refinancing. Cuman jaminannya dua. Biasanya kalau KI pembelian, kredit investasi pembelian, itu kan jaminannya satu. Cuman dia harus jadiin uang muka. Nah, supaya uang mukanya dia juga kasarnya modal dengkul juga, tapi dia punya aset, dia dua jaminan, satu refinancing, satu pembelian. Jadi refinancing cair sebagai uang muka. Dan seperti itu memungkinkan ya kalau pemutusnya berani. Tapi kalau pemutusnya nggak berani ya susah ya kan. Aku soalnya dulu ngerjain kredit refinancing buat perbaikan, renovasi. Ya, ya betul. Sebenarnya kredit investasi macam-macam ya teman-teman ya. Ada kredit investasi pembelian aset, kredit investasi refinancing, kredit investasi buat pembangunan atau renovasi. Itu sebenarnya beda-beda skemanya ya. Cuma kadang-kadang untuk pembangunan atau renovasi biasanya refinancing aja ya. Cair seluruhnya tinggal nyicil ya enggak. Tapi kalau sebenarnya kalau kredit investasi untuk pembangunan atau pembeli apa renovasi itu kalau mau dilakukan sebenarnya sesuai peraturan itu teman-teman harus sediakan RAB pembangun apa renovasi. Bank ngebiayain maksimal 70% dari RAB-nya. Pencairannya dihitung per progres pembangunannya, renovasinya. Itu kalau bener-bener, ya enggak? Tapi kan kadang-kadang petugas bank males, teman-teman juga pengen cepet cair. Ya udah gadein aja yang mau di renov. Biasanya sih penilaiannya 70% dari nilai penilaian bank. Misalkan eh, yang mau di refinancing itu misalkan toko dinilai bank 500 juta, itu kali aja 70%, berarti kreditnya cuma 350 ya. Biasanya sih maksimal 70%, nggak semuanya sesuai nilai taksasi ya. Jadi kalau teman-teman memang ada keperluan untuk apapun itulah ya, untuk modal kerja kah, atau untuk renovasi toko, renovasi kantor, yang proses kreditnya cepat, refinancing prosesnya cepat loh, karena dia nggak ngitung perputaran, dia ngitungnya laba bersih ya. Laba bersih berapa, angsuran berapa, sudah aku kasih tahu tuh caranya supaya ngitung kecukupan apa, kecukupan angsuran ya. Apalagi sayang, kira-kira kalau refinancing kamu dulu. Apa ya? Jadi ini kan kredit gade kan ya, ini nih. Mirip-mirip gadein aset kan sebenarnya. Ya, Seperti itu. yang dijaminkan ya yang dibiayain. Ya, yang dijaminkan yang dibiayain ya tempat usaha yang pasti ya. Tempat usaha ya berupa toko, berupa kantor, berupa gudang, ya enggak. Dulu aku pernah kontrakan, kos-kosan, betul tuh kontrakan, kos-kosan. Kalau mau dapat besar pakai kredit investasi refinancing. Dulu aku pernah tuh refinancing SPBU, wah enak banget tuh cairnya gede ya. Dia mau bangun SPBU baru, eh, dan uang dari mana kita kita ngegadein SPBU lama dia punya beberapa SPBU misalkan seperti itu.
cair uangnya untuk pembangunan SPBU baru. Kalau kos-kosan juga sama. Dia mau bangun kos-kosan di tempat baru, kos-kosan lamanya digadein ke bank, cair, bangun kos-kosan lama. Jadi macam-macam ya kredit ya, tergantung cara yang paling mudah. Kalau gue cara yang paling mudah untuk pembangunan, renovasi, daripada cair bertahap seperti itu, mending yang pakai kredit investasi refinancing ya. Mungkin teman-teman ada yang berminat menggadaikan tempat usahanya, langsung ke bank aja minta perlu refinancing, gadein aja, nanti cairnya terserah mau teman-teman pakai buat apa. Yang pasti pakai untuk usaha, dan yang pasti coveran angsurannya masih cover lah untuk cicilannya ya, sesuai dengan usaha teman-teman juga ya. Gitu ya, apalagi sayang refinancing Financing apa ya? nggak ada sih yang bahas ya, pokoknya intinya kredit paling gampang Tapi lah. kredit refinancing bisa kur. Kur refinancing bisa, KI refinancing bisa lah, kur Oh bisa ya? kur bisa refinancing. Oh iya benar. Aku waktu itu take Iya. over nasabah kur soalnya. Iya, kur bisa refinancing, cuman nggak bisa pakai peraturan yang 100 juta ke bawah, nggak pakai agunan. Kalau refinancing udah pasti pakai agunan, mau kreditnya cuma 90 juta, mau 80 juta, refinancing harus pakai agunan, kan harus dibiayain itu tempatnya kan. Nggak mungkin bukan. Tapi kalau kur tetap dibikinin RAB gitu yang. Ya, kalau kur kan ceritanya prosesnya dipermudah, walaupun dipersulit juga gitu. Satu sisi proses dipermudah tapi syarat dipersulit. Ya kan kalau misalnya ikut aturannya betul kan kata kamu bilang tadi kredit refinancing itu harus ada RAB. Enggak, bukan refinancing. Kalau untuk pembangunan, renovasi, Oh. itu harus ada RAB. Cuman orang tuh gampangnya, ya udah pakai refinancing aja. Jadi langsung cair, brek. Nggak usah bikin RAB, nggak usah bikin ini, nggak usah itu, blek, bangun aja, uangnya cair buat bangun. Gitu, seperti itu. Ya, oke guys ya. Kalau mau apa yang misalkan ada contoh teman kita yang pengen bangun Indomaret tuh, beli Indomaret, refinancing aja gudang dia, tempat lain, tempat usaha yang ada. Uangnya buat bangun Indomaret bisa, dan itu sering digunain ya nggak? Banyak hal seperti itu. Jadi Dari kayak kamu kan dulu ya iya dia Indomaretnya banyak. Indomaret jadi. Indomaret. Indomaretnya banyak, dia ngejaminin Indomaret yang sudah beroperasi. Misalkan Indomaret udah beroperasi, cair. Nah, uang pencairan digunakan untuk membeli Indomaret yang baru. Makanya orang tuh cukup punya satu Indomaret, bisa punya 2 atau 3 Indomaret. Biar cepet. Satu nih teman-teman beli cash, plak, jaminkan deh ke bank. Jadi 2, nanti nggak lama kemudian udah milik sendiri, jadi 3, beranak terus kalau refinancing tuh. Ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Cica.